Salam sukses para sahabat pembelajar. Di video ini saya akan membahas soal-soal SKB guru, yaitu pedagogik. Soal-soal yang saya bahas merupakan soal-soal yang saya pilih dari 100 soal di bank soal yang saya miliki. Mudah-mudahan ini sangat membantu sahabat pembelajar dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan SKB guru, utamanya pedagogik. Pembelajar, untuk mendapatkan video-video yang berhubungan dengan soal SKB selanjutnya, silahkan sahabat pembelajar like, subscribe, dan share. Nomor 1. Saat diskusi pembelajaran berlangsung, siswa sangat ribut. Hal tersebut sudah beberapa kali diingatkan guru, tetapi siswa tidak mengindahkannya. Kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasihati siswa tersebut adalah: A. Tolong hindari keributan karena dapat mengganggu hasil belajar dan proses pembelajaran. Selain itu, kelas yang lain akan merasa tidak nyaman dalam belajar. B. Ibu bangga dan senang kalian berdiskusi sangat aktif karena semua berbicara. C. Ibu senang kalian aktif dalam berdiskusi, tetapi sebaiknya dalam berdiskusi suara jangan terlalu nyaring karena dapat mengganggu antar kelompok dan kelas sebelah. D. Tolong jangan ribut karena mengganggu pelajaran dan kelas sebelah. Nah, di soal ini jawaban yang benar adalah C. Ibu senang kalian aktif dalam berdiskusi, tetapi sebaiknya dalam berdiskusi suara jangan terlalu nyaring karena dapat mengganggu antar kelompok dan kelas sebelah. Nah, kenapa C? Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat-syarat untuk berkomunikasi secara efektif adalah antara lain: 1. Menciptakan suasana yang menguntungkan. 2. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. 3. Pesan yang disampaikan dan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. 4. Pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. 5. Pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. 5. Komponen atau unsur penting dalam komunikasi tersebut. Ya, jadi ada 5 komponen ya. Di sini ada 5 komponen atau unsur penting dalam komunikasi. Apa itu? Yang pertama adalah pengirim pesan atau sendernya. Yang kedua adalah pesan yang dikirimkan atau message-nya. Yang ketiga, bagaimana pesan tersebut dikirimkan, atau disebut dengan delivery channel and media atau medianya. Kemudian keempat, penerima pesan atau receiver. Kelima, umpan balik atau feedback. Nah, jadi di pertanyaan tersebut sudah jelas ya, syarat-syaratnya terpenuhi di bagian C tersebut, bahwa penyampaiannya harus santun, ya, kemudian tidak merugikan, ya, menumbuhkan sesuatu penghargaan, ya, kemudian dapat mengunggah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Jadi jawaban tepat tentu C ya. Ibu senang kalian aktif dalam berdiskusi, tetapi sebaiknya dalam berdiskusi suara jangan terlalu nyaring karena dapat mengganggu antar kelompok dan kelas sebelah. Ya, kita lanjut ke nomor yang kedua.
Ada beberapa teknik untuk mendiagnosis kesulitan belajar dalam rangka melaksanakan pembelajaran remedial. Untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Misalnya, dalam mempelajari operasi bilangan, apakah peserta didik mengalami kesulitan pada kompetensi penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian? Nah, ini digunakan teknik apa? Jadi, A. Tes prasyarat. B. Wawancara. C. Tes diagnostik. D. Pengamatan. Nah, jadi inti dari soal ini adalah kesulitan belajar dalam rangka melaksanakan pembelajaran remedial. Nah, apa tes yang digunakan untuk mengetahui supaya kesulitan peserta didik itu dalam menguasai kompetensi tertentu dapat tertampung, dapat terselesaikan? Apa yang dilakukan tes, apa yang cocok? Jawaban yang tepat adalah C. Tes diagnostik yang dipilih. Option tersebut. Coba kita lihat. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwa tes diagnostik itu adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Tes diagnostik juga diartikan sebagai tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Tahapan yang dilakukan tes diagnostik ini ada yang pertama. Ada tes diagnostik yang pertama. Nah, ini dilakukan terhadap calon siswa sebagai input untuk mengetahui apakah calon siswa sudah menguasai pengetahuan yang merupakan dasar untuk menerima pengetahuan di sekolah. Nah, tes ini sering dikatakan sebagai tes penjajakan masuk. Ini tes diagnostik ya. Kemudian tes diagnostik yang kedua dilakukan terhadap calon siswa yang akan mulai mengikuti program. Apabila cukup banyak calon siswa yang diterima sehingga diperlukanlah lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian kelas diperlukan pertimbangan khusus. Misalnya kalau sekolah menerima peserta didik baru atau penerimaan siswa baru ya. Tuh. Kemudian yang ketiga ada tes diagnostik ketiga. Dilakukan terhadap siswa yang sedang belajar. Tes diagnostik ketiga ini bertujuan untuk mengetahui bagian mana dari materi pelajaran yang diberikan yang belum dikuasai oleh siswa. Nah, inilah bisa dikatakan tes diagnostik ketiga, tes diagnostik ke-1 ini digunakan dalam remedial. Tes yang kedua ya. Kemudian tes yang keempat adalah diadakan pada waktu siswa akan mengakhiri pelajaran. Jadi yang tepat sih tes yang ketiga. Bagian mana yang mereka belum pahami, pelajaran mana yang mereka belum pahami. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat di soal yang kedua ini adalah tes diagnostik. Ya, diagnostik. Selanjutnya, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Dalam pembelajaran remedial, seorang guru memanfaatkan siswa dalam satu kelas yang memiliki kecepatan belajar lebih untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial dengan A. Pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian bimbingan secara khusus. C. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. D. Pemanfaatan tutor sebaya. Nah, coba kita lihat di pertanyaan yang ketiga ini. Dalam pembelajaran remedial, seorang guru memanfaatkan siswa. Jadi kata kuncinya memanfaatkan siswa untuk membantu siswa. Tuh, saya kasih tanda merah ya. Jadi memanfaatkan siswa untuk membantu siswa. Itu kuncinya. Jadi pembelajaran remedial itu seorang guru memanfaatkan siswa. Jadi siswa yang dimanfaatkan oleh guru untuk membantu siswa.
Nah, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial dengan cara apa? Tentu jawaban yang tepat adalah pemanfaatan tutor sebaya. Nah, apa itu? Pembelajaran tutor sebaya itu seperti apa? Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 2004, bahwa model pembelajaran tutor sebaya itu adalah siswa yang ditunjuk atau ditugaskan membantu teman yang mengalami kesulitan belajar karena hubungan teman umumnya lebih dekat dibandingkan hubungan guru dengan siswa. Sedangkan menurut Winata Putra tahun 1999, model pembelajaran tutor sebaya adalah kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelas yang mempunyai kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memahami sebuah konsep atau suatu konsep. Nah, seperti itu ya. Itulah penjelasannya. Mengapa kita memilih jawaban bagian option D. Pemanfaatan tutor sebaya. Ini soal seperti ini nih sering muncul ya. Pada saat saya pelaksanaan SKB kemarin juga muncul soal seperti ini. Nomor 4. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan dengan cara peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran di sekolah biasa sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan tersebut adalah A. Belajar kelompok. B. Belajar mandiri. C. Pembelajaran berbasis tema. D. Pemadatan kurikulum. Coba kita perhatikan soal nomor 4 ini. Diberikan pembelajaran bersama. Jadi saya tandai diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran di sekolah biasa sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan. Kunci soal ini adalah diberikan pembelajaran bersama. Nah, kalau diberikan pembelajaran bersama, bentuk pelaksanaan pembelajaran apa? Jadi pelaksanaan pembelajaran pengayaannya itu tersebut adalah apa gitu. A. Belajar kelompok. B. Belajar mandiri. C. Pembelajaran berbasis tema. D. Pemadatan kurikulum. Nah, coba kita pikir, sahabat pembelajar. Jadi tentu jawaban yang benar adalah A. Belajar kelompok. Mengapa demikian? Coba kita lihat pembahasannya. Kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok dan menyelesaikan tugas belajar serta membantu meningkatkan prestasi. Nah, Hamalik dalam buku karangannya yang berjudul Psikologi Belajar dan Mengajar menjelaskan bahwa belajar kelompok adalah satu cara belajar yang dilaksanakan dalam satu proses kelompok. Para anggota kelompok saling berhubungan dan berpartisipasi memberikan sumbangan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Menurut Hamalik, proses kelompok memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, tiap individu berhubungan satu sama lain, tiap individu saling mempengaruhi, tiap individu memberikan sumbangan pikiran, tiap individu ikut aktif, tiap individu mendapat pembagian tugas, tiap individu mengembangkan sifat-sifat personal sosial, moral. Kelompok bersifat dinamis karena kelompok senantiasa hidup, berubah, dan berkembang. Jadi belajarnya adalah dengan cara bersama atau diberikan pembelajaran dengan cara bersama. Jadi jelas karena kuncinya adalah diberikan pembelajaran bersama. Jadi yang tepat adalah belajar kelompok. Nomor 5. Ya, kita lanjut nomor 5. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu, masalah itu didiskusikan dalam kelompok
untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Yuk, sahabat pembelajar, kita cari sama-sama jawabannya. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah. Jadi ada mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Jadi kuncinya adalah mengidentifikasi masalah untuk mendapatkan solusinya dengan cara didiskusikan dalam kelompok. Nah, ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan. Ya, jawaban yang tepat adalah kemampuan kognitif, yaitu option A. Kenapa option A? Kemampuan kognitif. Nah, lihat pembahasannya. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Baiklah sahabat pembelajar, demikian pembahasan untuk kali ini di video ini. Dan kita akan membahas bersama-sama lagi di video-video saya yang berikutnya. Semoga ini bermanfaat dan sahabat pembelajar dapat mengerjakan soal-soal SKB dengan tepat. Terima kasih.